Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni tentang perkembangan paradigma kepemimpinan. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Aditya Hipi. Kepada saudara dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang filosofi kepemimpinan. Filosofi kepemimpinan berada di bawah filsafat karena berurusan dengan pengetahuan, kepercayaan, konsep dengan pengetahuan, berhubungan juga dengan cara pemimpin seharusnya memperlakukan orang lain seperti pengikut dan rekan kerja. Dalam studi manajemen GUID disebutkan bahwa kepemimpinan adalah proses di mana seorang eksekutif dapat mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi perilaku dan pekerjaan orang lain terhadap pencapaian tujuan tertentu dalam suatu situasi. Berikut adalah beberapa filosofi kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin adalah panutan, di mana pemimpin menjadi teladan bagi semua pengikut atau follower, di mana tanggung jawab yang besar untuk memberikan contoh kebaikan, dalam hal ini perilaku dan sikap seorang pemimpin. Yang kedua, pemimpin adalah penyelaras, di mana pemimpin mampu menyelaraskan setiap komponen, dalam hal ini mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik, sehingga pemimpin mampu menyerap aspirasi yang ada di setiap bagian. Berikut adalah pemimpin sebagai penjaga pertumbuhan, di mana pemimpin dapat menciptakan daya tahan organisasi atau institusi pada saat situasi krisis, di mana kesediaan untuk bersama dapat mendorong personil dalam organisasi agar tidak mengalami degradasi dalam memotivasi. Demikian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Ada dua pendapat mengenai asal-usul kepemimpinan. Yang pertama yaitu leaders are born, di mana seseorang hanya akan menjadi pemimpinan yang efektif karena dilahirkan dengan bakat-bakat kepemimpinan. Pandangan ini diwarnai filsafat hidup yang deterministik, dalam arti bahwa adanya keyakinan di antara penganutnya bahwa jika seseorang memang sudah ditakdirkan menjadi pemimpin, terlepas dari perjalanan hidup bersangkutan, tampil pada panggung kepemimpinan dan akan efektif dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinannya. Yang kedua yaitu leaders are made, di mana efektivitas kepemimpinan dibentuk dan ditempa. Kepemimpinan seseorang dapat dibentuk dan bahwa efektivitas kepemimpinan seseorang dapat dipelajari dengan pendidikan dan latihan yang terarah dan intensif. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Milawati. Materi selanjutnya yakni tentang definisi pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan merupakan suatu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan secara struktural maupun fungsional. Pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu konsep dasar kepemimpinan. Konsep dasar kepemimpinan adalah suatu konsep yang beranggapan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan yang berupa sifat-sifat yang dimiliki sejak lahir yang ada pada diri seorang pemimpin. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi presentasi. Bisa disimpulkan bahwa kepemimpinan sesungguhnya mencakup 2 hal, yaitu yang pertama sebagai ilmu, kepemimpinan bisa dipelajari dari berbagai sumber. Yang kedua sebagai seni, banyak yang berpendapat bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah seni. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, antara lain terbagi atas 2 macam, yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal, di mana faktor internal ini terdiri dari bakat,
kepribadian dan intelektual seseorang, sementara dalam faktor eksternal terdiri dari motivasi, inspirasi, ambisi, latihan, dan pembelajaran. Baiklah, terima kasih. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Tarisa Majid. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai tentang kelebihan pemimpin. Menurut Stockdale dalam Le 1989 menyatakan bahwa pemimpin itu harus memiliki beberapa kelebihan. Antara lain, yang pertama yaitu kapasitas. Nah, di mana seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam mengelola organisasi dan sumber daya yang ada. Berikut yaitu prestasi. Prestasi ini yang dimaksud yaitu pemimpin harus mempunyai gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan, perolehan dalam olahraga, dan atletik, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu tanggung jawab, di mana seorang pemimpin harus menjadi seseorang yang mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif, dan punya hasrat untuk unggul. Kemudian yaitu yang keempat yaitu partisipasi. Nah, di mana pemimpin itu harus mempunyai jiwa yang aktif, memiliki sosiabilitas yang tinggi, mampu bergaul, kooperatif, atau juga suka bekerja sama, dan juga mudah menyesuaikan diri dengan anggota-anggota lain ataupun dengan karyawan lain. Nah, yang kelima yaitu yang terakhir yaitu status, di mana meliputi kedudukan sosial ekonomi yang cukup tinggi, populer, dan juga tenar. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.